Iya, saya melihatnya itu ketika dulu zamannya itu masih memakai baju kemeja yang pendek biru, Yang pendek, iya betul. berdiri di depan dengan memegang mic, tua kecil itu Iya. ya, dengan bahasa yang santun, mengarahkan adik-adiknya, saya tertarik. Seperti ini Karang Taruna ya. Oke, assalamualaikum, salam pemuda. Salam muda, Bang. Terima kasih nih. Ini luar biasa sekali. Pada hari ini Kakak Pro mendapat kunjungan, kunjungan dari teman Karang Taruna Provinsi Sumatera. Iya, Sumatera Barat. Bener Bang ya? Betul, Oke, Sumatera iya. Barat ya. Sumatera Barat tepatnya. Ya. Bang Hendra Toil. Iya. Jadi saya manggil abang aja. Jadi kita santai aja pada malam hari ini Bang. Ya. Iya. Nah kalau saya boleh tahu nih, Bang Hendra kan dari Sumatera Barat. Pada hari ini ada di Jakarta. Ini saya pengen tahu nih, sebenarnya ada misi apa datang ke Jakarta? Wah, makasih Bang. Kalau ada misi sebenarnya kita nggak punya misi. Oh gitu. Tapi hanya menyambung silaturahmi yang sudah terbangun selama 4 tahun yang lalu dengan Ketua Karang Taruna Kalideres yaitu Bang Asep Hamdi. Kebetulan kita satu angkatan di Cinagara 2016. Oh gitu, di dalam satu acara. Satu acara gitu di Bogor. Oh di Bogor. Dan beliau adalah salah satu ketua kelas kita. Oh jadi Bang Asep ini dia salah satu peserta di Betul, pelatih kewirausahaan. kewirausahaan dan beliau menjadi ketua kelas. Iya. Oh gitu. Kebetulan saya ketua tim suksesnya untuk meloloskan jadi ketua kelas. Oh gitu. Jadi dalam ketua kelas itu juga ada tim sukses. Ada gitu. Dan lagi beliau punya nama ngetren gitu. Oh gitu. Karena beliau tinggal di Ibu Kota Negara, ketika waktu itu gubernurnya Bapak Basuki, Iya. dan beliau agak mirip ke arah sana, jadi kita panggil beliau dengan namanya Pak Ahok gitu. Ini kalau daripada Bang Hendra bicara mengenai masalah Asep persis seperti mantan gubernur kita Ahok ya, ini sangat pas sekali. Dan teman-teman se-Indonesia itu mengakui loh bahwa Asep itu mirip kali. Oh gitu. Dan beliau orang manggil sampai sekarang, kita kayak di grup Cinagara 2016. Oh jadi banyak orang berpikiran sama gitu. Sama semuanya. Saya pikir gitu. itu hanya pikiran saya saja, makanya saya sering nggak mengungkapkan. Lo kayak Ahok nih, nggak pernah. Ternyata abang sudah bisa melihat dan teman-teman bahwa beliau ini mirip seperti mantan gubernur DKI Jakarta. Itu. Ya, gitu. Satu. Yang kedua, saya punya misi juga menyambung silaturahmi dengan keluarga ketika masa COVID kemarin. Oh gitu. Saya pengen main ketika kapan ya saya bisa ke Jakarta lagi dengan kondisi saat sekarang ini. Dan ketika ada PSBB dimulai diberikan dengan terbatas, ya saya ada kesempatan. Tapi dengan mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, membawa sanitizer, seperti menjaga jarak, social distancing. Tetap saya lakukan. Yang ketiga, saya juga ada misi bagaimana sih saya melihat teman-teman organisasi di Karang Taruna. Karena tahun kemarin 2019, saya juga mempunyai perjalanan yang sangat panjang, Bang. Oh gitu. Dari Sumatera, Banten sampai dengan Surabaya. Saya juga bertemu dengan Ketua Karang Taruna Surabaya, Mas Fuad, salah satu anak Bu Risma, Ketua Karang Taruna Jepara, Ketua Karang Taruna Semarang, dan pengurus Karang Taruna yang ada di Indonesia yang lainnya. Saya berkomunikasi, berdiskusi. Jadi abang ini rajin benar bersilaturahmi kepada sesama teman-teman Karang Taruna. Tapi dari saya lihat wajah abang tadi saat berbicara mengenai masalah Jakarta, sepertinya abang punya, ini mohon maaf nih kalau saya mencoba menduga ya kan, abang seperti punya sejarah dengan Jakarta. Kalau boleh cerita mungkin benar nggak dugaan saya kalau abang tuh punya sejarah, entah masa kecil atau pengalaman apa itu di Jakarta? Kalau hidup saya ini unik, Bang. Oh gitu? Iya, kalau bercerita masalah Jakarta. Ini mohon maaf nih kalau saya bicara mengenai pribadi, cerita pribadi nih ya. Nggak apa-apa kan Bang? Nggak apa-apa. Ya. Kalau bercerita masalah Jakarta, mungkin ya saya katakan saya dulu pernah tinggal di Jakarta. Oh luar biasa. Saya kecil lahir di Bogor. Oh gitu. TK saya di Jawa Tengah di Kebumen. Lalu pindah ke Jakarta SD sampai dengan SMP tahun 97. Saya menamatkan SD di Jakarta di SD Tanjung Duren 08 Kelurahan Tanjung Duren Selatan. SMP saya sempat di SMP 69 dan Tomang gitu. Ketika tahun 97 ketika Bapak mengatakan bahwa ayo kita sekarang pindah ke kampung karena waktu itu Bapak bekerja di salah satu hotel dan sekarang sudah menjadi sebuah apartemen mewah.
ya kita pindah gitu. Tapi makanya saya mengatakan saya punya histori tersendiri dengan Jakarta, khususnya Jakarta Barat, yaitu di Kelurahan Grogol Pertamburan. Iya, makanya tadi saya mencoba melihat daripada mimik dan raut. Di saat berbicara Jakarta itu berbinar-binar, ya kan? Oh, gitu. Karena saya juga sering punya pengalaman dalam hal membaca dan apa yang ada isi di kepala orang lain. Wah, Ya. luar biasa. Itu kelebihan saya sedikit. Bukan Jadi ya? cuma sedikit doang, tapi pas kan? Jadi punya pengalaman di Jakarta. Sekarang di Sumatera Barat. Betul. Ya kan, kalau abang nggak ungkapkan mungkin teman-teman Karang Taruna nggak tahu kan? Iya. Ya, teman-teman Karang Taruna nasional nggak tahu bahwa abang itu pernah besar dan punya pengalaman di Jakarta. Mungkin juga menjadi Karang Taruna di Sumatera Barat di saat masih kecil melihat abang-abang senior kita menjadi Karang Taruna. Benar begitu, Bang? Betul gitu. Kalau saya flashback ke belakang lagi, memang ketika saya berkarang taruna dan menjadi karang taruna itu memang saya sangat melihat itu pertama kayak dengan slogan Vini Vidi Vici. Iya. Saya lihat, aku datang, aku taklukkan. Iya. Pada masa-masa kecil saya melihat abang-abang yang khususnya di Kelurahan Grogol Pertamburan atau Tanjung Duren Selatan, Tanjung Duren Selatan, Selatan itu di Jakarta Barat. Ketika setiap acara 17-an, setiap acara Maulid Nabi, Sumpah Pemuda, itu yang mengadakan kegiatan itu adalah rata-rata adalah abang-abang, kakak-kakak Karang Taruna. Memang Karang Taruna biasanya kalau urusan 17-an, lomba-lomba itu Karang Taruna selalu tampil di depan. Iya, saya melihatnya itu ketika dulu zamannya itu masih memakai baju kemeja yang pendek biru, Yang pendek, iya betul. berdiri di depan dengan memegang mic, toa kecil itu Iya. ya, dengan bahasa yang santun, mengarahkan adik-adiknya, saya tertarik. Seperti ini Karang Taruna ya. Tapi mereka semua dengan penuh kebanggaan memakai Iya, gitu. baju seragam Karang Taruna. Betul bang. Jadi saya berpikir, kok bisa bang itu ya? Kok bisa kakak-kakak? Dalam hati saya, suatu saat nanti saya akan seperti itu dan mungkin lebih dari itu. Akhirnya ketika saya lihat, aku datang, aku fakulkan. Akhirnya tercapai. Alhamdulillah. Oke bang, ini pengalaman yang sangat luar biasa sekali perjalanan hidup abang sehingga menjadi seorang Karang Taruna saat ini. Kalau boleh saya tahu di Sumatera Barat, posisi abang sebagai Karang Taruna itu sebagai apa aja sih? Biasanya kan Karang Taruna itu kan ada jabatan-jabatan, ada ketua kelurahan, kecamatan, tingkat provinsi, ya bahkan tingkat nasional. Kalau saya pengen tahu nih karir abang Karang Taruna saat ini menjadi apa? Kalau saat sekarang ini bang, sebenarnya saya mulai dari nol bang. Oh dari nol, jadi proses Dulu bang, dari bawah, dan saya tidak simsalabim, saya tidak karbitan, saya bisa tampil ke depan dengan sebuah proses mengatakan bahwa ini loh jenjang kamu untuk bisa ke atas. Beda dengan orang yang baru datang dan langsung duduk di atas ketika nanti bertanya apa yang dimaksud dengan Karang Taruna dan kenapa berkarang taruna. Jadi abang udah paham benar bagaimana Karang Taruna dan bagaimana menjalankan organisasi Karang Taruna. Iya, saya makanya berkatakan ketika melihat abang-abang itu, saya mulai dulu dari anggota dulu. Anggota di Kota Padang pada tahun 97 sampai dengan usia saya 17 tahun. Setelah itu saya menjadi wakil sekretaris di kelurahan, baru bisa menjadi ketua. Dan pada tahun 2000 sekian baru saya bisa naik ke kecamatan. Tapi saya sudah bergaul dengan kawan-kawan pengurus Karang Taruna di kota dan di Sumatera Barat. Iya, jadi abang menjadi anggota Karang Taruna memang berdasarkan dari kepada keinginan hati pribadi, bukan karena sebuah paksaan dan yang lainnya. Tapi saya belum jawab ini bang, jabatannya lagi. Oh iya jabatannya, hampir lupa kita. Jangan nanti ketika itu kok bisa gitu. Ya saya di kota, di kecamatan saya sudah hampir de facto, artinya sudah mau habis. Saya menjadi ketua kecamatan Bungsu Kabung. Untuk di Kota Padang 2 tahun lagi saya menjadi wakil ketua bidang UMKM dan kewirausahaan. Di Sumatera Barat saya itu wakil sekretaris 1. Wakil sekretaris 1. Betul kan. Cuman belum ada surat tantangan saya jadi ketua Kota Padang, walaupun pernah dulu dicalonkan. Dan masuk dalam radar untuk calon ketua gitu. Oke bang, nah saat ini kan abang sedang berkunjung ke Jakarta. Abang sedangkan berkiprah di Sumatera Barat. Kalau saya pengen tahu nih, biar buat cerita buat teman-teman di Jakarta atau di mana saja, apa saja sih kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan biasanya lebih banyak kegiatan yang dilakukan di Sumatera Barat, Bang? Kalau saya bercerita masalah sebuah kegiatan, rata-rata Karang Taruna itu kegiatan yang bersama, Bang. Hampir sama. Hampir sama dengan yang ada dilakukan kawan-kawan di Jakarta. Ya, contoh kecilnya
seperti bakti masyarakat, gotong royong. Karena gotong royong kan bersentuhan langsung dengan masyarakat Betul, dan lingkungan betul. ya gotong Karena royong. bagian daripada pilar-pilar sosial. Benar. Yang kedua, kita langsung mendatangi kayak kemarin ketika acara BBKT yang ke-60 kita mengadakan kegiatan kunjungan ke panti asuhan. Itu di samping kita berbagi, kita juga merasakan bahwa adik-adik jangan merasa sedih, karena adik-adik adalah bagian dari kita dan kami ini adalah kakak bagi adik-adik semuanya. Oke. Yang kedua, pelatihan-pelatihan untuk kawan-kawan yang berada di tingkatan paling bawah, karena kita dari provinsi maupun kota, jadi kita melakukan kegiatan pelatihan kepemimpinan, pelatihan tentang kader duta narkoba, dan pelatihan-pelatihan manajerial bahwa Karang Taruna adalah organisasi sosial yang menyentuh langsung sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Oke, dari cerita abang bahwa abang ini sekarang sudah sampai kepada tingkat provinsi, seperti itu kan tadi. Betul. Nah, saya pengen dari Bang Hendra sendiri ya kan, melihat situasi saat ini nih, khususnya untuk generasi milenial. Kira-kira program apa sih yang cocok nih untuk generasi milenial kita? Kalau generasi milenial seperti saya sekarang sih juga dianggap masih milenial. Saya pengen untuk program itu bersentuhan pada usaha ekonomi produktif, kan? Ekonomi produktif. Ya, contohnya di bidang kepemudaan. Apa sih saat sekarang ngetren di bidang kepemudaan? Yang apa sih yang diinginkan milenial? Itu tentang kegiatan-kegiatan tentang ke IT. Karena sekarang ini kan zamannya lagi kan bukan zaman yang bersifatnya kirim surat, Bang. Ketika kita kecil-kecil dulu. Jadi sekarang lebih banyak menggunakan media sosial. Media sosial gitu. Kita harapkan kawan-kawan yang bersifatnya ya kayak seperti inilah kawan-kawan karena Kalideres mempunyai broadcast tentang pengetahuan, ya kita arahkan ke sini gitu kan. Karena milenial ini adalah harus cepat dan tepat dan ingin tahu gitu. Oh gitu ya. Jadi intinya kita sebagai Karang Taruna juga harus mengikuti perkembangan zaman. Betul gitu. Gitu ya. Intinya seperti itu kan. Iya. Jangan sampai kita di Karang Taruna kesannya jadul banget gitu. Oh, jadul banget, udah nggak zamannya lagi. Jadi kita ngikutin perkembangan zaman. Apa nih yang lagi ngetren? Tapi tidak melupakan daripada nilai manfaat gitu Bang ya. Dan juga nilai-nilai kaidah bahwa berbangsa dengan etika seorang pemuda. Betul. Nah, oke Bang. Kita juga nanti berharap ya kan teman-teman Karang Taruna yang ada di Jakarta melihat contoh lah daripada Bang Hendra yang jauh-jauh dari Sumatera Barat mau berkunjung atau bersilaturahmi. Mudah-mudahan nanti teman-teman yang ada di Jakarta juga punya kesempatan untuk berkunjung ke Sumatera Barat, Bang. Amin. Tapi bagi saya, Pak, mungkin bukan saya Hendra pribadi yang akan berkunjung, tapi banyak Hendra-Hendra yang lain. Itu ada berbagi informasi dan pengalaman. Iya, rasanya ada juga mungkin kawan-kawan yang lain mungkin pengen berkunjung bagaimana sih kita untuk menemui dengan kawan-kawan Karang Taruna. Cara kayak gini, Bang. Setiap saya keluar daerah, saya selalu menggunakan media sosial. Jadi saya gunakan Facebook atau IG. Saya selalu tanya misalnya Karang Taruna Kecamatan Kalideres. Saya like, setelah itu saya komen sebentar, mohon izin masuk Hendra Kurniawan dari Padang silaturahmi gitu. Kalau direspon, berarti saya bisa langsung komunikasi. Mungkin ada teman-teman yang lain dengan cara yang lain mungkin tidak terekspos. Kalau saya mungkin ada seperti ini karena ada medianya, karena ada wadah tempatnya, dan juga aset teman baik saya ketika dulu sama-sama di Cinagara. Ya alhamdulillah saya bisa diberi kesempatan seperti ini. Tapi saya katakan masih banyak Hendra-Hendra atau kawan-kawan yang lain. Mudah-mudahan Bang. Ya, itu harapan kita semua. Ini Bang karena berhubung waktu juga. Ya, saya ucapkan terima kasih atas kunjungan Bang Hendra ke Jakarta, khususnya ke studio podcast Kata Pro. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa meliput Karang Taruna yang ada di Sumatera Barat. Doain aja Bang, kita bawa rombongan ke sana, kita liput ya potensi-potensi yang ada di Sumatera Barat. Tunggu tanggal mainnya Bang. Terima kasih Bang. Mudah-mudahan ada lain waktu kita akan berbincang kembali Bang. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Wassalam. Waalaikumsalam.